Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffianska Nindya dengan NPM 23 1531 0091. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah saya makroekonomi dengan tugas membuat video kuis untuk UAS. Yang pertama itu ada pertanyaannya, negara Laboria mengalami penurunan tingkat pengangguran yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Namun pada saat yang sama tingkat inflasi mulai meningkat. Fenomena ekonomi apa yang mungkin sedang terjadi di Laboria? Jelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Penurunan tingkat pengangguran yang signifikan dan peningkatan tingkat inflasi di Laboria mengindikasikan adanya kemungkinan terjadinya fenomena yang dikenal sebagai trade-off antara pengangguran dan inflasi, yang juga dikenal sebagai kurva Phillips. Kurva Phillips menggambarkan hubungan inverse antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi dalam suatu ekonomi. Ketika tingkat pengangguran menurun, biasanya disertai dengan peningkatan upah dan permintaan tenaga kerja yang lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan yang kemudian dapat mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi. Dengan demikian, penurunan tingkat pengangguran yang signifikan dapat menjadi pemicu meningkatnya tingkat inflasi. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran tinggi, biasanya disertai dengan tekanan upah yang rendah dan kurangnya permintaan yang dapat menekan inflasi. Oleh karena itu, dalam konteks Laboria, penurunan tingkat pengangguran yang signifikan mungkin telah menyebabkan peningkatan inflasi sebagai respons dari meningkatnya biaya produksi dan permintaan. Hubungan antara kedua variabel ini menunjukkan pentingnya kebijakan ekonomi yang seimbang untuk mengelola trade-off antara pengangguran dan inflasi guna mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada pertanyaannya tentang Perdana Menteri Fiskalia mengumumkan rencana pemotongan pajak besar-besaran untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa ekonomi memperingatkan bahwa ini bisa menyebabkan defisit anggaran yang besar. Jelaskan dampak potensial dari kebijakan ini terhadap perekonomian Fiskalia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jawabannya itu, rencana pemotongan pajak besar-besaran yang diumumkan oleh Perdana Menteri Fiskalia memiliki dampak potensial yang signifikan terhadap perekonomian negara tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak dalam jangka pendeknya yaitu yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi. Dengan memotong pajak dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan investasi perusahaan. Yang kedua itu ada konsumsi, yaitu masyarakat cenderung memiliki lebih banyak uang untuk belanja yang dapat meningkatkan konsumsi dan menggerakkan sektor retail. Yang ketiga itu ada investasi, yaitu perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk meningkatkan investasi dalam produksi dan ekspansi bisnis. Yang keempat itu ada kebijakan fiskal, yaitu pemotongan pajak dapat mempercepat aktivitas ekonomi dan membantu mengurangi tingkat pengangguran dalam jangka pendek. Kemudian itu dampak dalam jangka panjangnya itu yang pertama itu defisit anggaran, yaitu pemotongan pajak besar-besaran dapat menyebabkan defisit anggaran yang besar jika penerimaan pajak tidak sejalan dengan pengeluaran negara. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan utang negara. Kedua itu ada inflasi, yaitu jika pemotongan pajak tidak diimbangi dengan penghematan atau pertumbuhan ekonomi yang cukup, hal ini dapat memicu inflasi yang merugikan perekonomian. Yang ketiga itu ada keseimbangan fiskal, yaitu penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pemotongan pajak sejalan dengan kebijakan fiskal yang berkelanjutan agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Yang keempat itu ada pertumbuhan berkelanjutan, yaitu dalam jangka panjang kebijakan pemotongan pajak harus diimbangi dengan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi fiskal, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan keberlanjutan keuangan negara. Dengan demikian, sementara pemotongan pajak besar-besaran dapat memberikan stimulus ekonomi yang positif dalam jangka pendek, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap defisit anggaran dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Perencanaan yang cermat dan seimbang dalam pelaksanaan kebijakan fiskal sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga itu ada soal tentang negara
Eksportia dan importia adalah mitra dengan utama. Eksportia unggul dalam produksi tekstil, sementara importia ahli dalam produksi elektronik. Kedua negara memutuskan untuk fokus pada produksi barang yang mereka kuasai dan melakukan perdagangan. Konsep ekonomi apa yang mendasari keputusan ini, dan bagaimana hal ini dapat menguntungkan kedua negara? Jawabannya yaitu keputusan eksportia dan importia untuk fokus pada produksi barang yang mereka kuasai dalam melakukan perdagangan didasarkan pada konsep ekonomi yang dikenal sebagai prinsip keunggulan kooperatif yang dikemukakan oleh ekonom David Ricardo. Prinsip keunggulan kooperatif. Prinsip ini menyatakan bahwa negara-negara seharusnya fokus pada produksi barang atau jasa di mana mereka memiliki keunggulan kooperatif, yaitu kemampuan untuk memproduksi dengan biaya opportunity-nya lebih rendah daripada negara lain. Dengan adanya perdagangan berdasarkan keunggulan kooperatif, kedua negara dapat mengalami manfaat yang signifikan. Manfaat bagi eksportia. Yang pertama ada spesialisasi, yaitu dengan fokus pada produksi tekstil, eksportia dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk tekstilnya karena adanya spesialisasi. Yang kedua ada ekspor, yaitu eksportia dapat meningkatkan volume ekspornya dalam industri tekstil, memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian yang ketiga ada daya saing, yaitu dengan spesialisasi dalam tekstil, eksportia dapat menjadi produsen terkemukakan dalam pasar tekstil global, meningkatnya daya saing. Kemudian itu ada manfaat bagi importia, yaitu yang pertama ada spesialisasi, yaitu dengan fokus pada produksi elektronik, importia dapat mengembangkan teknologi dan inovasi dalam industri elektroniknya. Yang kedua ada impor, yaitu importia dapat mengimpor produk tekstil dari eksportia dengan biaya yang lebih rendah daripada memproduksinya sendiri, menghemat biaya produksi. Kemudian yang ketiga ada kerjasama, yaitu dengan perdagangan importia dapat memperluas jangkauan pasar dan memperoleh akses ke produk tekstil berkualitas dari eksportia. Manfaat bersamanya itu yaitu yang pertama efisiensi, yaitu kedua negara dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam produksi dan alokasi sumber daya dengan fokus pada keunggulan kooperatif masing-masing. Yang kedua ada peningkatan kesejahteraan, yaitu dengan perdagangan berdasarkan keunggulan kooperatif, kedua negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui akses ke berbagai produk dengan harga yang lebih kooperatif. Dengan menerapkan prinsip keunggulan kooperatif dan fokus pada produksi barang yang sesuai dengan keunggulan masing-masing, eksportia dan importia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan melalui perdagangan internasional. Kemudian soal nomor 4 yaitu ekonom di negara Saislika mengamati bahwa selama 5 tahun terakhir negara yang mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang kuat, diikuti oleh penurunan tajam dan kemudian pemulihan lambat. Fenomena ekonomi apa yang sedang diamati oleh para ekonom tersebut? Jelaskan fase-fase yang mungkin dialami oleh Saislika. Jawabannya yaitu para ekonom di negara Saislika sedang mengamati fenomena ekonomi yang dikenal sebagai siklus ekonomi atau business cycle. Siklus ekonomi adalah fluktuasi periodik dalam aktivitas ekonomi suatu negara yang mencakup periode pertumbuhan, kemerosotan, dan pemulihan. Siklus ini umumnya terdiri dari 4 fase utama, yaitu ekspansi, puncak, kontraksi, dan dasar. Fase-fase siklus ekonomi yang dapat dialami oleh Saislika yaitu yang pertama ada ekspansi, yaitu selama fase ini ekonomi Saislika mengalami pertumbuhan yang kuat dengan peningkatan produksi, investasi, dan lapangan pekerjaan. Kemudian permintaan konsumen dan investasi meningkat, menciptakan suasana ekonomi yang positif. Yang kedua itu ada puncak. Puncak itu merupakan titik tertinggi dari siklus ekonomi di mana pertumbuhan mencapainya puncaknya. Kemudian itu pada saat ini inflasi mungkin mulai meningkat dan sumber daya mulai merasa terbebani. Kemudian itu yang ketiga ada kontraksi. Yang pertama, setelah mencapai puncak, ekonomi Saislika mengalami penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi. Kemudian investasi menurun, pengangguran meningkat, dan konsumen cenderung menahan pengeluaran. Kemudian yang keempat ada dasar, yaitu yang pertama fase pada dasar merupakan titik terendah dari siklus ekonomi, di mana ekonomi mencapai titik terendah sebelum memasuki fase pemulihan. Kedua, pada saat ini kebijakan stimulus ekonomi mungkin diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. Yang kelima yaitu ada pemulihan, yaitu yang pertama setelah mencapai dasar, ekonomi Saislika mulai pulih secara perlahan. Kemudian yang kedua ada investasi dan konsumsi dapat mulai meningkat kembali dan ekonomi memasuki fase ekspansi baru.
Dengan demikian, siklus ekonomi yang terdiri dari fase ekspansi, puncak, kontraksi, dan dasar adalah fenomena yang dapat diamati oleh para ekonom di negara Sislika selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat diikuti oleh penurunan tajam dan pemulihan lambat. Memahami siklus ekonomi ini penting untuk merencanakan kebijakan ekonomi yang tepat guna mengelola fluktuasi ekonomi dan mencapai pertumbuhannya yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Ketika ada salah kata atau salah pembicaraan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.